Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan kepada saya mengenai tips cara mengatasi rasa bosan belajar matematika. Ya, mungkin di sini ada beberapa tips ya dari saya ya yang pernah juga saya praktekkan ketika saya mahasiswa ya ataupun ketika saya ya bahkan ketika saya sudah mulai mengajar ya pasti ya sebuah rutinitas ya walaupun itu sebuah kesenangan kita, sebuah hobi kita ya tetap saja pasti kita pernah mengalami rasa bosan ya pasti itu pasti ya walaupun jangankan hobi jangankan untuk belajar gitu ya hobi yang katakanlah hobi yang sifatnya lebih ke hiburan saja pasti ada pernah kita merasakan rasa bosan ya oke ya tapi yang di sini yang akan kita bahas adalah tips mengatasi rasa bosan belajar matematika oke ya yang pertama adalah ubah tempat kita belajar ya tempat kita belajar itu yang paling sederhana biasanya kalau misalkan kita belajar di apalagi kalau kita belajarnya secara formal biasanya di meja ya di meja lalu kita sediakan laptop atau buku-buku lalu kita belajar fokus di situ ya nah mungkin kita perlu mengubah tempat belajar kita ya mungkin kadang-kadang bisa juga kita belajar di depan TV gitu ya sambil eh, lebih santai lah ya posisi kita lebih santai ya mungkin juga kita belajar sambil di meja makan ya saya sering melakukan itu ya di di depan TV di meja makan gitu ya nah itu terkadang mengubah rutinitas tempat saja bisa cukup membantu rasa bosan kita gitu ya oke atau sebaliknya misal kalau biasanya kita memang belajarnya juga santai gitu ya sembarang tempat yang penting kita belajar oh ya coret-coretan gitu ya terutama kalau belajar matematika kan ya santai ngerjain ngerjain matematika gitu ya biasanya ya dimanapun ya nah mungkin justru baliknya sekali-kali kita duduk di sebuah kursi ya di depan meja ya kita belajar secara formal seperti ya orang belajar di sekolah gitu ya ya jadi bisa dilakukan dengan cara salah satu caranya adalah mengubah tempat belajar kita ya. Oke. Yang kedua adalah dengan mengubah waktu belajar kita ya. Ya, kalau tadi tempat belajar kita ya, yang kedua ini adalah waktu belajar kita. Jadi, kalau misal biasanya kita belajar di katakanlah di sore hari ya, setelah pulang sekolah ya atau setelah selesai belajar sekolah kalau sekarang kan sedang pandemi mungkin setelah selesai belajar kegiatan daring dari sekolah ya lalu kita belajar sore harinya atau mungkin petang harinya nah mungkin uh, teman-teman bisa juga mengubah coba sekali-kali walaupun ini butuh uh, butuh keinginan lebih kuat ya kadang-kadang ya kita belajar mungkin jam 3 pagi gitu ya kalau saya pernah melakukannya seperti itu ya jadi kalau bosen malam-malam aduh bosen coba deh pagi-pagi jam 3 pagi merasakan suasana yang berbeda udara yang berbeda ya walaupun mungkin di dalam rumah juga sama-sama di dalam rumah tapi kan suasananya berbeda mungkin lebih sunyi ya nah atau sebaliknya ya kalau yang memang biasanya memang sudah belajar di tengah malam ya atau bahkan pagi pagi buta gitu ya kan nah mungkin sekali-kali waktu ya belajar di ketika suasana masih ramai ya nah tips yang ketiga adalah ya mungkin selama ini kita belajar matematika itu terlalu dikejar oleh target materi ya mungkin saja saya biasanya dulu seperti itu jadi waduh saya dalam seminggu ini saya harus menguasai materi ini ya nah mungkin itu membuat kita semakin tertekan bisa saja ya apalagi terutama buat adik-adik yang mungkin tujuannya sedang mengejar target untuk katakanlah menang kompetisi ya itu jelas cukup uh, cukup menguras pikiran ya dan menguras pikiran dan ya pasti tenaga ya dan juga rasa jenuhnya itu pasti jauh lebih besar ya karena memang ya banyak target lah ya oke nah mungkin sedikit lebih bukan lebih santai dalam hal dalam hal yang negatif tapi lebih lebih santainya seperti ini jadi kalau selama ini wah harus bisa ini santai sedikit lah maksudnya kita apalagi mungkin kita bisa eh, mulai dengan mengerjakan soal-soal materi-materi yang sudah cukup kita kuasai ya sambil rileks sambil mengulang lagi walaupun sudah kelihatannya mudah tapi kemudian kita memikirkan lagi misalkan oh iya ya
walaupun kita sudah bisa menyelesaikan soal-soal itu ya, kita mungkin bisa memikirkan, iya ya, kenapa jalannya seperti ini ya, kenapa idenya seperti ini, atau mungkin bisa juga ada nggak ya cara lain yang lebih 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 efektif. Nah, seperti itu. Jadi eh, jangan selalu mengejar fokus ke target kita ya, terutama target materi, tapi juga bisa juga kita sedikit bersantai ya dengan uh, bersantai dengan mengulangi materi yang sudah pernah kita pelajari ya, lalu kita memperdalam lagi ya. Nah, karena beda ya, karena ketika kita mempelajari kembali materi yang sudah kita kuasai ya, itu sedikit lebih ringan ya, dan mungkin ada rasa asiknya sendiri ya dibanding kalau kita mempelajari materi yang baru. Nah, itu jelas butuh butuh pikiran yang lebih lebih ekstra ya, dan ya lebih sulit ya, dan bisa lebih menguras pikiran gitu ya kan. Oke. Tips yang keempat adalah ya mungkin saja biasanya kalau kita biasa belajarnya sendiri ya. Nah, sekarang mungkin mengajak teman ya, atau beberapa teman ya. Ya, saya tahu biasanya ya, saya nggak mengatakan semua ya. Biasanya mungkin teman-teman eh, lebih banyak ya orang yang menyukai matematika ini, entah kenapa kalau saya perhatikan biasanya orang-orang introvert ya, ya seperti saya sendiri ya, introvert ya, lebih menikmati eh, kesendirian ya, menikmati belajar sendiri gitu ya kan. Ya, nggak apa-apa ya, walaupun mungkin aduh ribet kalau misalnya harus ngajak teman belajar, ya nggak apa-apa ya kan. Mungkin ya itu tadi, kita belajar di eh, belajar lebih banyak diskusi, mungkin nggak harus langsung ketemu ya, ketemu dengan orang, harus ketemu dengan teman kita langsung duduk berdua, duduk bertiga bergu gitu ya, enggak ya. Jadi bisa saja kita diskusi dalam sebuah grup ya, grup WhatsApp atau apa ya, ya yang tentunya atmosfer teman-temannya di situ sama ya, tujuannya juga sama ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp ya, tujuan kita untuk sharing-sharing materi kompetisi, nggak taunya banyak orang-orang yang masuk ke dalam grup itu tujuannya berbeda, mungkin hanya PR kali ya. Ya karena kebanyakan kebanyakan adalah apalagi ketika kita sharing uh, mengenai sebuah kelompok belajar di grup ya, entah itu WhatsApp, Telegram, segala macam ya, sebagian besar ya mungkin tujuannya lebih banyak ke menyelesaikan PR atau apa. Nah, itu jangan sampai bukannya berarti nggak boleh ya, tapi ya kan akhirnya kan kita jadi malah malah nggak nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Kita pengen teman sharing untuk ya, belajar sama-sama dengan tingkat tingkat tujuan dan tingkat kemampuan yang seimbang lah ibaratnya. Ini tips berikutnya adalah belilah buku baru ya, atau carilah buku baru ya, yang mungkin buku matematika ya yang baru ya, yang mungkin topiknya sesuai yang kita harapkan ya. Jadi biasanya kalau saya itu refreshingnya adalah waktu itu ya, pergi ke toko buku gitu ya, lalu mencari buku-buku yang menarik gitu ya, yang baru ya, buku-buku matematika yang menarik yang baru ya. Ya karena karena kadang mungkin kita bosan juga dengan buku yang kita pelajari selama ini yang itu saja gitu ya. Nah, jadi semoga dengan buku baru ini ada hal baru yang bisa kita ambil gitu, yang menarik ya. Oke. Tips yang terakhir, kalau ternyata semua tips tadi masih belum juga mengobati rasa jenuh kita dalam belajar matematika ya. Ya, mungkin memang kita perlu rehat sejenak ya, istirahat sejenak, lalu kita melakukan apa yang kita sukai ya, selain belajar matematika tadi ya. Misalnya mungkin bisa, kalau saya biasanya dulu ya lalu kemudian ke bioskop gitu ya, nonton film ya, atau bisa ya, mungkin kita bisa refreshing sejenak, mungkin jalan-jalan keluar ya, kecuali ya memang kalau sekarang lagi pandemi sedikit lebih agak dibatasi ya jalan-jalannya, karena memang ya sedang ada pandemi ya. Oke, tapi mungkin ya bukan berarti nggak boleh keluar sama sekali ya, boleh-boleh saja kalau di mana sekitar kita aman ya, kita juga mengikuti protokol kesehatan gitu ya kan. Ya pokoknya lakukan kegiatan yang kita sukai ya, ya istirahat sejenak ya dari belajar
matematika ya, tapi juga jangan sampai keterusan gitu ya istirahatnya ya. Ya kalau sudah merasa kejenuhan itu biasanya pasti kita ada rasa kalau memang kita udah biasa belajar matematika ya, ada mungkin sempat-sempat rasa aduh kok hari ini saya nggak belajar matematika sama sekali gitu ya, mungkin ada rasa bersalah ya. It's okay ya kan, justru itu bagus ya, itu gejala misi bagus ya, artinya ya udah saya mau refreshing dulu ya, besok belajar lagi. Nah biasanya itu rasa kangen itu mulai justru membangkitkan semangat kita ya, karena memang istirahat itu perlu ya, istirahat dari rutinitas itu sangat perlu. Itulah kenapa dalam 7 hari kerja ya selalu harus ada hari libur ya. Nah itu jadi dalam 1 hari kerja nggak mungkin full kita ada kerja terus ya, pasti ada waktunya istirahat ya. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang mau coba ngasih tips juga boleh ya, sharing di kolom komentar ya, di bagian komentar ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bye bye. Subscribe. Subscribe ya. Ya, kalau mungkin kalau ada teman-teman yang mau pembahasan sesuatu ya, apa yang mau dibahas mengenai masih terkait dengan matematika, boleh juga di sharing di komentar ya. Oke, bye bye, bye bye gitu. Bye bye. Ya. Jangan lupa subscribe to Devianto dan Iya. subscribe Yusuf Anzaki dan subscribe FYN Mesin titik 2 Stickman Go. Oke. Baiklah.